Kita gas lagi bro. Aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Yang Ye hendak menyembunyikan dirinya begitu dia memasuki aula. Namun, sosok tiba-tiba melintas dari jauh. Sosok itu tampak cukup aneh karena tampak berkedip-kedip dan akan terus menghilang setelah bergerak dalam jarak tertentu. Baik dia dan sosok itu hanya berjarak beberapa ratus meter, tetapi sosok itu hanya menggunakan kurang dari setengah nafas waktu untuk tiba di depannya. Lebih tepatnya, sosok itu ingin keluar dari pintu, yang baru saja akan ditutup, tapi kedatangannya telah memaksa sosok itu untuk pergi. Selain itu, sosok itu baru saja berhenti ketika tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencakar ke arahnya. Untaian energi aneh melonjak dan itu langsung menyebabkan ruang di depan Yang Ye melengkung. Yang Ye terkejut dengan ini. Karena dia benar-benar merasa seperti jiwa dan darahnya akan meninggalkan tubuhnya. Itu sangat mengejutkan. Yang Ye tidak berani bertindak sembarangan. Dia buru-buru menenangkan dirinya, fokus dan mengangkat hambatan mental dalam pikirannya. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kanannya dan menghancurkannya ke depan. Sebuah ledakan teredam bergema, dan kemudian Yang Ye merasa jauh lebih baik. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok itu. Sosok di hadapannya cukup aneh karena sosok itu tampak seperti bayangan. Itu benar-benar hitam pekat dan sangat tipis, seperti bayangan. Bayangan hitam itu berseru pelan dan hendak menyerang sekali lagi. Namun, pintunya tiba-tiba terbuka, dan kemudian dua pria parubaya muncul di hadapan mereka. Beraninya kamu siapa kalian berdua? Salah satu dari mereka bahkan tidak dapat menyelesaikan ucapannya ketika cahaya merah tiba-tiba muncul di hadapannya, dan kemudian suaranya tiba-tiba berhenti. Setelah itu, Yang Ye menyaksikan dengan tatapan serius saat sosok pria parubaya itu diiris menjadi lebih dari 1000 keping dan darah menyembur keluar dari dalam dirinya. The Dao Order Anda dari Dao Order kamu. Pria parubaya yang tersisa bahkan belum selesai berbicara ketika sosoknya diiris seperti pria parubaya lainnya, dan itu adalah pemandangan yang sangat berdarah. Ordo Dao mata Yang Ye sedikit menyipit. Dia pernah mendengar tentang sekte ini dari Fan Meng. Ada 5 sekte platinum di Prefektur Pine, dan mereka adalah Aula Langit Surgawi, Sekte Iblis Tak Berujung, Akademi Laut Awan, Sekolah Pedang Kuno, dan Ordo Dao. 5 kekuatan ini mengendalikan sekte dan klan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Prefektur Pine, dan hanya satu perintah dari mereka yang dapat mengguncang seluruh prefektur. Menurut Fan Meng, Sekte Iblis Tak Berujung dan Sky Divine Hall adalah yang terkuat di antara 5 sekte. Akademi Ocean of Clouds adalah yang paling menyendiri dan misterius karena murid dari semua kekuatan dapat memasukinya untuk belajar dan berkultivasi. Bisa dikatakan bahwa 4 kekuatan lainnya memiliki hubungan dengan Akademi Lautan Awan, dan itu tidak mengganggu pertarungan antara 5 kekuatan besar. Jadi, statusnya paling menyendiri. Sekolah Pedang Kuno adalah sekte yang paling ditakuti orang lain untuk menyinggung perasaan. Karena sementara itu memiliki anggota yang relatif lebih sedikit, semuanya berkelas dan sangat kuat. Selain itu, ia memiliki pedang kuno dari luar angkasa yang bahkan ditakuti oleh Sekte Iblis Tak Berujung dan Balai Surga Langit. Adapun Dao Order, itu adalah kekuatan paling menakutkan di antara 5 kekuatan besar. Jika Sekolah Pedang Kuno adalah sekte yang paling ditakuti orang lain untuk disinggung, maka Dao Order adalah sekte yang mereka tidak mampu untuk menyinggung sama sekali. Karena Ordo Dao itu lurus dan jahat pada saat yang sama, dan itu yang paling kejam. Itu membantai seluruh keluarga untuk sedikit perselisihan, dan itu bisa dikatakan sebagai iblis yang lebih besar daripada Sekte Iblis Tak Berujung. Yang Ye teringat sesuatu yang dikatakan Fan Meng kepadanya, Yang Ye, jika kamu bertemu seseorang dari Ordo Dao, maka kamu tidak boleh menyinggung orang itu. Berlarilah sejauh yang Anda bisa. Yang Ye melirik bayangan hitam dan tidak meluncurkan serangan lain. Bukan karena dia takut akan masalah, dia hanya tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Bayangan hitam itu jelas datang untuk anggur monyet, dan jelas bayangan hitam itu berhasil. Kecuali dia membunuh bayangan hitam, mustahil baginya untuk mendapatkan anggur monyet dari bayangan hitam dengan kekuatan yang dimiliki bayangan hitam itu. Selain itu, kecuali dia membayar harga yang cukup mahal, mustahil baginya untuk membunuh bayangan hitam dengan kekuatan yang dia miliki saat ini. Bayangan hitam itu berjalan ke pintu, dan kemudian tiba-tiba berhenti saat tiba di depannya. Setelah itu, sebuah stoples yang terbuat dari giok putih muncul di depan bayangan hitam, kamu datang untuk anggur monyet juga. Itu adalah suara seorang wanita, dan itu membawa nada mengejek. Yang Ye mengangguk. Wanita itu berkata, saya akan menaruhnya di sini. Apakah kamu berani mengambilnya? Selain nada mengejek, suaranya bahkan membawa sedikit ejekan. Yang Ye tercengang. Seperti yang diharapkan, semua pria adalah sampah, dan mereka pantas.
Dia bermaksud mengatakan sesuatu tapi Yang Ye tiba-tiba menghilang di tempat. Pada saat yang sama, toples di depannya telah lenyap. Kali ini, wanita yang tertegun. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, sungguh menarik seseorang benar-benar berani memperjuangkan sesuatu dengan Dao order saya. Benar-benar menarik. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Hanya orang idiot yang tidak mau menerimanya Yang Ye lari setelah dia mengambil toples itu. Pada saat ini, dia benar-benar sangat gembira karena dia berniat untuk menyerah. Bagaimanapun, dia adalah ahli realem Exalt tingkat tinggi, tetapi kekuatannya sangat mengejutkan dan jauh lebih kuat dari Ling Xing. Tapi dia tidak membayangkan bahwa dia akan benar-benar meletakkan toples itu di sana dan memintanya untuk mengambilnya. Yang Ye tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang hebat seperti ini akan benar-benar terjadi padanya. Tepat ketika Yang Ye dan wanita itu melarikan diri keluar pintu, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerang mereka, dan banyak yang bahkan berada di alam agung. Namun, Yang Ye tidak melawan mereka sampai mati. Dia baru saja meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan melewati mereka. Meskipun dia tidak dapat memanfaatkan energinya yang dalam, kekuatan fisiknya tidak kalah dengan ahli realem monark. Jadi, bahkan kecepatan yang dia peroleh dari kekuatan fisiknya jauh melampaui binatang iblis Exalt Realem. Tapi dia tidak bisa melepaskan wanita itu. Dia seperti bayangan yang mengikuti di belakangnya dan hanya berjarak sekitar 20 meter. Mengaum. Tiba-tiba, lolongan marah bergema dari langit, dan kemudian seberkas cahaya putih melesat dari cakrawala. Raja Roh Kera kelopak mata Yang Ye bergerak-gerak. Sosoknya berbalik dengan cepat sebelum dia menginjak kaki kanannya di tanah, dan dia mengandalkan kekuatan balasan untuk menembak secara eksplosif ke arah kanan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan botol anggur monyet, membukanya, dan mulai meneguknya. Itu hanya akan benar-benar menjadi miliknya setelah berada di perutnya. Jika tidak, kemungkinan besar akan menjadi milik orang lain. Jadi, Yang Ye dengan tegas mulai meminumnya. Begitu memasuki mulutnya, Yang Ye merasakan tenggorokan dan perutnya terbakar saat untaian energi yang terbakar muncul di dalam dirinya. Setelah itu, energi pembakaran mulai membakar organ dalam di dalam dirinya. Namun, itu tidak berarti apa-apa bagi seseorang seperti dia yang menderita terbakar oleh Nether Ghost Flame. Yang Ye hanya meminum beberapa suap saat dia menyadari energi valet dalam jumlah besar diproduksi tanpa henti di dalam dirinya. Ini membuatnya merasa sangat gembira, dan kemudian dia mulai menelan lebih banyak. Aku akan memusnahkan seluruh keluargamu, raungan ganas wanita itu bergema dari jauh. Manusia, aku akan membakar tulangmu dan menyebarkan abumu. Mata Raja Kera Roh hampir terpecah karena amarah ketika dia melihat Yang Ye mulai meneguk anggur monyet dan matanya berubah merah padam. Anggur adalah sesuatu yang dia buat selama puluhan tahun dan menggunakan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk diseduh, bahkan Raja Roh Kera sendiri biasanya tidak mau mengambil satu suap pun, namun sekarang, Yang Ye menelannya seperti air. Jadi, bagaimana dia bisa menahannya? Dengan demikian, Raja Kera Roh meraung dengan marah tanpa akhir, dan suaranya seperti petir teredam yang mengguncang pegunungan tak terbatas. Raungan geram dari binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh pegunungan, dan kemudian pegunungan mulai bergetar saat binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah Yang Ye dari seluruh penjuru pegunungan. Kelopak mata Yang Ye berkedut karena dia melihat beberapa aura yang sangat kuat mengalir dari arah yang berbeda. Setidaknya semuanya ada di Monarch Realm. Tentu saja, itu bukan yang terburuk. Yang terburuk adalah dia menyadari bahwa dia sebenarnya merasa sedikit pusing. Selain itu, tubuhnya terasa seperti terbakar dari dalam. Apakah saya mabuk? Yang Ye tidak berani minum lebih banyak. Dia buru-buru menyingkirkan toples itu, dan kemudian dia mengedarkan energi di dalam dirinya untuk mengisi ke tingkat kultivasi berikutnya. Yang Ye tidak menghadapi kesulitan dan langsung maju ke peringkat tengah alam agung. Selain itu, semakin banyak energi mendalam ungu terbentuk di dalam dirinya, dan dia menunjukkan tanda-tanda pengisian ke peringkat tinggi alam agung. Namun, dia melihat masalah yang lebih parah. Bukan hanya kepalanya yang merasa pusing, bahkan penglihatannya benar-benar mulai melengkung, dan dia merasa seperti api membara di dalam dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ekspresi Yang Ye berubah drastis saat dia menyadari keadaan tubuhnya. Mengaum-mengaum. Sementara itu, dua kolosi tiba-tiba muncul di kiri dan kanannya, lalu menghantam ke arahnya seperti dua bukit. Dia tidak tahu apa yang salah dengan tubuhnya, jadi bagaimana dia berani membiarkan dirinya terkunci dalam pertempuran dengan mereka. Dia segera berteriak, Horizon Warp. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi bayangan yang ditembakkan ke kejauhan. Para wanita tidak ragu untuk mengejarnya, dan Raja Roh Kera akan melakukan hal yang sama juga. Tiba-tiba,
Ekspresi roh kera raja berubah drastis, dan dia meraung dengan amarah, manusia berhenti sialan Anda tidak bisa pergi ke sana kau tidak boleh pergi ke sana. Saat ini, ada keringat dingin di seluruh wajahnya, dan bahkan ada teror di matanya. Itu sama untuk binatang iblis lainnya di sekitarnya. Bagaimana mungkin Yang Ye mendengarkannya tidak hanya Yang Ye menolak untuk berhenti, dia bahkan mempercepat hingga batas kemampuannya. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia harus menyingkirkan wanita itu dan kelompok Raja Kera Roh. Kalau tidak, dia pasti akan mati dengan kematian tanpa kerikil. Raja Roh Kera meraung dengan marah, manusia itu adalah area terlarang dari ras iblis di pegunungan Broken Sky. Jika Anda memasuki tempat itu, maka kami tidak akan pernah berhenti sampai kami membunuh Anda. Bahkan jika Anda berasal dari salah satu dari 5 kekuatan besar. Wanita itu berhenti ketika dia mendengar Raja Roh Kera. Meskipun tidak ada Raja Iblis di pegunungan Patah Langit, ada Komandan Iblis. Apalagi, ada lebih dari 1 orang di sini. Sementara Dao Order tidak takut pada mereka, dia masih tidak berani maju. Karena belum lagi dia, bahkan seluruh Dao Order tidak berani menyebabkan perang antara ras manusia dan ras iblis. Tentu saja, perang pasti tidak akan meletus di antara 2 ras tersebut. Namun, jika situasi di antara mereka menjadi tegang karena dia, maka dia pasti akan dikorbankan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yang Ye. Namun, dia memperhatikan bahwa Yang Ye tidak berhenti dan bahkan mempercepat. Sementara itu, Raja Kera Roh berhenti, dan dia ngeri saat melihat Yang Ye tumbuh lebih cepat. Manusia cepat berhenti, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan memberikan anggur untukmu hanya. Berhenti saja sekarang apa kau mendengarku aku memohon Anda. Pada saat ini, Raja Kera Roh hampir menangis. Namun, Yang Ye telah lenyap dari bidang penglihatannya. Pada saat ini, kesadaran Yang Ye cukup kabur, jadi dia belum mendengar Raja Roh Kera. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, karakternya tidak akan memungkinkan dia untuk berhenti. Raja Roh Kera dan yang lainnya menyaksikan Yang Ye menyerbu ke ngarai yang dipenuhi kabut. Raja Kera Roh jatuh lemah ke tanah ketika dia menyaksikan pemandangan ini, dan matanya dipenuhi dengan teror. Binatang iblis lainnya di sekitarnya berada dalam kondisi yang sama. Adapun binatang iblis yang relatif lebih lemah, mereka mulai melolong dengan kesedihan yang luar biasa. Kelopak mata wanita itu bergerak-gerak saat menyaksikan adegan ini. Dia tahu bahwa itu mungkin menjadi masalah serius. Jadi, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan sosoknya bergetar sedikit sebelum menghilang di tempat. Namun, Raja Kera Roh dan Jenderal Iblis lainnya tidak memperhatikannya. Pada saat ini, Yang Ye merasa seluruh tubuhnya terbakar. Terutama api di dalam dirinya, itu bahkan membuat pikirannya menjadi keruh. Yang Ye dengan cepat menggigit ujung lidahnya, dan rasa sakit tajam yang dia rasakan membuat pikirannya sedikit jernih. Tidak, saya harus menemukan tempat yang aman untuk memulihkan diri, Yang Ye berpikir sambil berlari. Dia tahu bahwa sementara energi yang diciptakan oleh anggur monyet tidak dapat menghancurkan tubuhnya, energi valet di dalam dirinya pasti dapat menyebabkan kerusakan yang tak terduga pada tubuhnya. Terutama nyala api. Jika dia tidak melakukan sesuatu tentang itu, maka dia mungkin mati karenanya. Setelah dia memutuskan, Yang Ye mempercepat sekali lagi. Tiba-tiba, Yang Ye merasakan sakit dari kepalanya saat sosoknya meledak. Begitu dia bangun, Yang Ye menggigit ujung lidahnya lagi, dan dia melirik sekitarnya begitu pikirannya sedikit jernih. Dia memperhatikan bahwa penghalang energi berdiri di hadapannya. Yang Ye takut Raja Kera Roh dan binatang iblis lainnya akan menyusul, jadi dia maju dengan tegas. Pada saat yang sama, dia membalikkan telapak tangannya, dan seberkas cahaya melesat ke depan dan menghantam penghalang. Energi dari pedangnya tersebar, namun penghalang energi itu bahkan tidak terguncang. Murid Yang Ye sedikit menyempit, dan kemudian cahaya dingin melintas di matanya. Dia melintas ke penghalang, dan dia perlahan menikam pedangnya ke penghalang. Ekspresi kejam melintas di mata Yang Ye saat pedang bersentuhan dengannya, dan dia menggunakan hukum pembusukan yang dimilikinya. Dia baru saja memanfaatkannya ketika dia merasa bahwa semua energi yang dalam di dalam dirinya langsung lenyap tanpa jejak. Pada saat yang sama, dia bahkan merasa bahwa tubuhnya yang baru diperbaiki telah terbelah sekali lagi. Yang Ye tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa memanfaatkan energi hukum benar-benar akan menyebabkan dia menderita serangan balik yang begitu parah pada saat ini. Yang Ye tahu bahwa kultivasi dan tubuhnya saat ini masih terlalu lemah. Terlepas dari apakah itu maksud pedangnya, domain pedang, teknik pedang, atau hukum pembusukan, semuanya membutuhkan tubuhnya untuk mendukungnya. Namun, ranah kultivasi tubuhnya sudah rendah, dan ditambah dengan luka di seluruh tubuhnya, dia sama sekali tidak mampu menahan penggunaan energi yang kuat.
Saya harus memulihkan meridian saya secepat mungkin. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan menahan pikirannya, dan kemudian dia melihat penghalang di depannya. Pada saat ini, itu bergetar hebat, dan itu semakin menipis. Ekspresi ganas melintas di matanya saat dia mengambil pedang di kedua tangannya dan memutarnya. Penghalang langsung meledak berkeping-keping, dan gelombang energi yang kuat menyapu dan meledakkan Yang Ye lebih dari 1 kilometer jauhnya. Siapa yang melakukan ini? Pada saat penghalang itu hancur, raungan seorang wanita yang membawa amarah yang tak terbatas tiba-tiba bergema di seluruh ngarai. Selain amukan tak terbatas, suara itu bahkan sedikit histeris, ganas, dan penuh kegilaan. Itu hanya menyebabkan hati seseorang gemetar ketakutan saat mendengarnya. Di luar ngarai, Raja Kera Roh dan binatang iblis lainnya langsung menjadi pucat ketika mereka mendengar suara itu, dan mereka jatuh dengan lemah ke tanah. Selain teror, ada kesedihan yang mendalam di mata mereka. Tiba-tiba, awan hitam pekat menutupi langit sementara banyak awan hitam tebal muncul di langit di atas ngarai. Kilatan petir muncul dari awan hitam dan merobek langit saat turun menuju jurang. Petir menyambar tanah, dan seluruh ngarai berguncang. Selain itu, guncangan melonjak melalui pegunungan dan menyebabkan rumah dari binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya juga berguncang. Hahaha, teriakan melengking yang tampaknya menyedihkan bergema di dalam ngarai. Sementara itu, sambaran petir lainnya turun dari awan hitam legam di langit. Yang Ye terperangah dengan adegan ini. Karena kilat itu begitu menakutkan sehingga tidak kalah dengan petir ketenangan surgawi yang dia hadapi hari itu. Seseorang sedang mengatasi kesengsaraan mereka di sini. Pikiran seperti itu telah muncul di benak Yang Ye. Namun, dia tidak punya mood untuk memperhatikannya. Karena keadaan tubuhnya sangat parah hingga tingkat yang sangat menakutkan. Dia tidak berani bergerak sembarangan. Dia hanya duduk bersila di tanah, fokus, dan kemudian mulai menekan api di dalam dirinya. Petir turun secara berurutan dari awan di langit. Setelah 9 teh baut turun, hitam jet awan akhirnya tersebar dari langit, dan jurang sekarang hamparan tanah datar. Adapun Yang Ye, dia masih duduk bersila di samping dengan mata tertutup rapat. Kekuatan yang tersisa yang terkandung dalam petir tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Bagaimanapun, dia tidak hanya melihat Lightning of Obliteration di masa lalu, dia bahkan menghancurkannya. Sementara kekuatan petir itu sangat kuat, itu tidak sekuat Lightning of Obliteration. Selain itu, hanya 9 baut yang turun, jadi mengapa dia takut? Ribuan tahun kultivasi hancur dalam sekejap. Saya tidak mau menerima ini. Aku benci. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari dalam area yang dulunya ngarai, tapi tidak butuh waktu lama untuk menghilang. Yang Ye telah mendengar suara itu, tapi dia langsung lupa. Tubuhnya dalam kondisi yang sangat buruk sekarang, jadi dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain. Setelah sekitar 4 jam berlalu, Yang Ye perlahan membuka matanya, dan matanya jauh lebih jernih dari sebelumnya. Dia meludahkan udara kotor sebelum dia berdiri perlahan. Dia berada di peringkat tinggi dari alam mulia. Setelah dia selesai menyerap energi anggur monyet yang tersisa di dalam tubuhnya, dia langsung maju ke peringkat tinggi alam agung. Selain itu, tubuhnya dalam kondisi yang jauh lebih baik sekarang, dan itu setara dengan semua binatang iblis realem monark sekarang. Meskipun kekuatannya meningkat pesat, Yang Ye cukup pusing. Karena dia memperhatikan bahwa dia akan membutuhkan batu energi tingkat ekstrim yang tak terhitung jumlahnya untuk maju ke alam raja. Dia tidak menghitung jumlah pastinya karena itu adalah angka astronomis. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan masalah penyebab sakit kepala itu. Dia melihat sekeliling, dan ekspresinya secara bertahap menjadi serius ketika dia melihat sisa-sisa jurang yang runtuh. Sepertinya seorang ahli pasti mengatasi kesengsaraannya di kejauhan. Saya ingin tahu apakah orang itu berhasil. Yang Ye merenung sejenak, dan kemudian dia berjalan menuju kedalaman area tersebut. Dia memutuskan untuk melihatnya. Karena dia tiba-tiba mengingat suara sebelumnya, dan berdasarkan apa yang dikatakan suara itu, pemiliknya sepertinya telah gagal. Pakar seperti itu pasti akan memiliki sejumlah besar harta. Jika ahli itu gagal, maka sejumlah besar harta pasti akan tertinggal, dan bahkan jika ahli itu tidak gagal, ahli itu pasti akan menderita luka parah dari petir kesusahan seperti itu. Tak perlu dikatakan, Yang Ye sedang berjalan menuju harta karun. Bagaimanapun, dia benar-benar miskin. Wajah Yang Ye menjadi semakin serius saat dia berjalan ke depan. Karena tanah tempat dia berdiri sebenarnya berwarna merah tua seperti darah. Jelas itu telah diwarnai merah oleh darah. Tiba-tiba Yang Ye berhenti bergerak karena seekor ular kecil beraneka warna meringkuk tidak terlalu jauh darinya. Ular kecil itu sangat kecil. Itu hanya setebal jari, dan melingkar hingga seukuran kepalan tangan orang dewasa.
Luka-luka menutupi seluruh tubuh ular, dan luka-luka itu sepertinya telah dibelah dengan pisau tajam, menyebabkan daging merah di dalamnya terlihat. Itu pemandangan yang sangat menyedihkan. Apakah kamu terluka oleh sisa energi petir? Yang Ye merenung sejenak, lalu berjalan mendekat. Dia sebenarnya tidak memiliki perasaan sakit terhadap binatang iblis karena bulu ungu. Tentu saja, binatang iblis yang ingin membunuhnya dikecualikan dari itu. Yang Ye berjalan menuju ular kecil itu. Sementara itu, tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian menatap Yang Ye. Yang Ye terkejut dan berkata, rekan kecil, kamu bahkan tidak memiliki kultivasi, namun kamu benar-benar memiliki kecerdasanmu sendiri. Dengan kemampuannya yang tajam, dia secara alami dapat melihat bahwa ular kecil di hadapannya hanyalah binatang iblis biasa yang tidak memiliki budidaya. Namun, matanya sangat hidup, dan Yang Ye sangat terkejut karenanya. Ular kecil itu masih menatapnya. Menarik. Yang Ye tersenyum, lalu dia mengulurkan tangannya, mengambilnya, dan meletakkannya di telapak tangannya. Pada saat ini, ada jejak amarah di matanya. Kamu marah? Hehe. Saya baru saja maju hari ini, dan itu membuat saya dalam suasana hati yang baik. Jadi, kamu beruntung hari ini. Yang Ye meletakkan ujung jarinya ke kepalanya, dan kemudian seutas energi ungu mengalir dari ujung jarinya dan masuk ke dalam ular kecil itu. Membuat energinya yang dalam meninggalkan tubuhnya akan menyebabkan meridiannya sakit seperti sedang dicincang. Namun, jika itu hanya sejumlah kecil energi yang dalam seperti sedikit yang dia sediakan untuk ular kecil itu sekarang, maka itu tidak akan menimbulkan masalah bagi meridiannya, dan itu hanya akan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Mata ular itu tiba-tiba terbuka lebar ketika energinya yang dalam memasukinya, dan ketidakpercayaan muncul di sana. Setelah beberapa saat berlalu, luka pada ular kecil itu hampir hilang sama sekali. Yang Ye menarik jarinya dan berkata, tidak apa-apa sekarang. Cepat pergi. Energi dari petir surgawi masih ada di sini, dan kecelakaan sekecil apapun bisa langsung memasak Anda. Saat dia berbicara, dia meletakkan ular kecil itu di tanah, dan kemudian dia berbalik dan pergi. Pada saat Yang Ye berbalik, cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata ular kecil itu, dan kemudian ia membuka mulutnya. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba berbalik untuk melihatnya. Sama seperti itu, keduanya saling menatap, dan waktu sepertinya masih membeku. Keringat dingin berangsur-angsur muncul di dahi Yang Ye. Di saat yang sama, pedang muncul di genggamannya. Ular kecil itu tiba-tiba meraung marah, lalu berubah menjadi ular sanca warna-warni. Pada saat ini, peran mereka dibalik, dan Yang Ye tampak sekecil bagaimana ular kecil itu terlihat di hadapannya beberapa saat yang lalu. Apa? Sebenarnya apa yang telah saya lakukan saat dia menatap piton yang jelas-jelas berada di alam setengah sein, Yang Ye tahu bahwa dia akan mendekati kematian. Setelah ribuan tahun berkultivasi, saya hanya selangkah lagi untuk menjadi orang suci. Namun semuanya hilang sekarang. Manusia itu semua salahmu. Piton berbicara dengan lidah manusia, dan matanya dipenuhi dengan keganasan. Yang Ye menelan ludah dan berkata, aku tidak melakukan apapun. Apakah kamu yakin tidak salah mengira aku sebagai orang lain? Salah mengira Anda untuk orang lain. Saya akan mengenali Anda bahkan jika Anda telah berubah menjadi abu. Ular sanca itu membuka mulutnya yang besar dan hendak menelan Yang Ye hidup-hidup. Namun, sosoknya tiba-tiba bergetar sedikit sebelum Yang Ye benar-benar tercengang. Karena sosok lain yang sangat besar telah keluar dari piton dan muncul di sampingnya. Ketika Yang Ye memusatkan pandangannya padanya, dia menyadari bahwa itu sebenarnya ular piton lain. Dua ular piton keduanya terlihat persis sama. Selain itu, keduanya berada di alam setengah sein. Wajah Yang Ye berkedut dengan keras saat dia membalik tangan kirinya, dan sarung kuno muncul di genggaman tangan kirinya. Setelah itu, dia menyarungkan pedangnya di dalamnya dan berkata, hei, kurasa kita harus berbicara dengan benar. Tolong jangan menyerang karena itu akan merusak hubungan persahabatan yang kita miliki.